Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita-berita atau artikel-artikel yang berkaitan dengan perkeretaapian di Banyumas, di Karsidenan Banyumas, seringkali berita itu menyatakan bahwa Jepang telah mengebom jembatan kereta api SDS yang ada di Padikraja. Nah, berita ini memang keliru gitu ya. Jadi berita yang benar bahwa untuk menanggulangi gerak cepat dari pasukan Jepang yang bergerak dari arah Yogyakarta menuju kota Banyumas. Nah, sehingga Belanda kemudian menghancurkan jembatan Sungai Serayu di kota Banyumas. Nah, sehingga kemudian tidak bisa dilewati. Nah, begitu pula dengan jembatan kereta api SDS di Padikraja. Jadi, kedua jembatan itu dimaksudkan agar Jepang tidak bisa mempunyai akses untuk memasuki kota Purwokerto. Nah, tetapi ternyata bahwa apa yang dilakukan oleh Belanda dengan menghancurkan dua jembatan itu memang tidak ada gunanya ya, karena ternyata bahwa Jepang ternyata juga memasuki Karsidenan Banyumas lewat arah timur. Jadi melalui Wonosobo, Banjarnegara, dan Purbalingga, serta masuk ke Purwokerto. Jadi jalur yang dari selatan maupun yang dari timur ya tetap bisa berjalan sebagaimana yang akan terjadi gitu ya. Jadi Belanda sebenarnya tidak mampu gitu ya istilahnya membendung kedatangan tentara militer Jepang di Karsidenan Banyumas. Jadi yang menghancurkan justru Belanda, karena Belanda ingin mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, tetapi rupanya mereka memang tidak cukup kuat atau cukup mampu untuk menghadapi serangan dari Jepang ya. Sampai bulan Maret 1942 tampaknya itu merupakan masa-masa akhir pemerintah kolonial Belanda di Karsidenan Banyumas. Nah, berita yang benar sebenarnya justru setelah Jepang mengambil alih kekuasaan itu, ia malah memperbaiki jembatan-jembatan yang dirusak ya, oleh Belanda, nah, sehingga kemudian mereka bisa memanfaatkan akses jembatan itu untuk menghubungkan misalnya antara kota Purwokerto dengan kota Banyumas misalnya. Jadi pada awal-awal memang akses untuk masuk ke kota Banyumas terhenti karena jembatan Serayu di kota itu tidak bisa dilewati lagi karena sudah terpotong gitu ya, terputus hubungannya, sehingga ya, Sujiman sebagai Bupati Purwakarta hanya bisa memandang dari jauh ya kota Banyumas ya dari seberang jembatan, di mana di kota Banyumas pada waktu itu juga untuk akses listrik ya, kemudian juga air ledeng rupanya juga dirusak oleh Belanda, sehingga kemudian kota itu menjadi gelap ya, tidak ada penerangan listrik, dan juga kebutuhan air dari ledeng ini tidak terpenuhi. Nah, jadi sebenarnya berita penghancuran jembatan itu bukan dilakukan oleh Jepang tetapi oleh Belanda sebagai upaya untuk mempertahankan status quo mereka di kota Purwakarta
sehingga mereka bisa ya katakanlah berpikir akan bisa mempertahankan kota itu, tetapi ternyata bahwa harapan itu tidak bisa terpenuhi karena ternyata Jepang juga bergerak dengan cepat dan kemudian juga melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur yang dihancurkan oleh Belanda itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.